Setiap manusia telah Allah tetapkan rezekinya. Apa yang dimaksud dengan rezeki yang mencari-cari kita tadi? Fadlullah, apakah berarti Allah menambahkan rezeki kita dari yang sudah ditetapkan? Baik, pertama kita jawab dulu. Pakai Quran dulu, rezeki sudah ditetapkan. Betul, ada di Quran surah ke-51. Ayat 22 posisi paling kanan. Di pertengahan ke bawah sedikit. Dan di langit, itu rezeki hukum. Rezeki Anda telah ditetapkan. Dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Rezeki kita sudah ditetapkan dan dijanjikan akan diberikan. Jadi mustahil ada manusia yang lahir ke muka bumi ini tidak memiliki rezeki. Itu mustahil, mustahil bahkan kata Nabi. Telah ditetapkan sebelum kita dilahirkan, ya kalau Anda lihat. Yang paling gampang di Al-Arifin An-Nawawiyah, posisi hadis nomor 4. Dari Abdullah bin Mas'ud di kitab terjemahan. Posisi paling kiri, ya setiap Anda diciptakan. Dibentuk oleh Allah di perut ibundanya. 40 hari pertama baru berbentuk nutfah. Percampuran antara sperma dan ovum 40 hari kedua. Berbentuk daging sekunyahan yang mulai punya bentuk. Maka usia 4 bulan ini diutus malaikat. Meniupkan RH dengan izin Allah. Dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Pertama kali, menetapkan rezekinya, rezeki. Kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita bahkan terlahir dan akan dibawa. Sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak akan ada orang meninggal sebelum dicukupkan rezekinya. Jelas sampai sini? Baik, pertama, maaf rezeki. Tadi ditetapkan di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi, Masya Allah. Maka rezeki itu mesti turun ke bumi? Ya kan mesti turun ke bumi. Karena itulah kemudian Allah turunkan rezeki ini ke bumi. Al-Baqarah ayat 29. Posisi paling kanan, sebelah bawah. Dan kemudian Allah ciptakan, jadikan untuk kamu semua yang ada di bumi. Untuk kamu, karena kamu tinggal di bumi. Rezekinya kami turunkan ke bumi. Jelas ya, rezeki ditetapkan di langit. Kita hidup di bumi, diturunkan ke bumi. Baik, sekarang Ibu, Bapak tinggal di mana? Enggak di Kelapa Gading, bumi kan luas. Bumi luas ya, hati-hati, barangkali Anda di Kelapa Gading. Rezekinya ternyata ada di Sumatera. Rezeki Anda turun di Sumatera. Maka Anda kan harus berangkat ya kerja dapetin itu ya. Di Kelapa Gading pun masih luas ya, tinggal di Istiqomah. Rezekinya di Mal misalnya, kan dekat Mal sana. Maka kan harus berangkat. Kan harus kerja, harus beraktivitas. Maka turun Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan. Sebelah bawah, ketentuan umum. Ya ayuhan nasu, hai manusia. Silakan Anda bekerja, beraktivitas untuk cari makan itu. Ini bahasa kiasan kinayah. Kalau dalam bahasa Arab, meminjam satu kata. Pas prototo untuk mewakili yang lainnya. Bapak kan ditanya, Pak mau kemana? Mencari sesuap nasi ya, padahal nggak sesuap. Kan Anda cari untuk di rumah. Untuk pakaian, untuk macam-macam. Ini bahasa Quran asalnya ya, kulumin mufin ardi. Silakan cari makan di muka bumi, silakan bekerja. Aktivitas silakan cari ya, jadi pertama. Rezeki itu menuntut pencarian. Dan itu ditetapkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Hukum Allah berlaku di bumi. Sunatullah fil kaun, jadi maaf-maaf, rezeki itu pertama terkait dengan ikhtiar kita. Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya ada orang, walaupun soleh, sesoleh apapun tidak mau berikhtiar, nggak akan turun juga, dia harus cari ya. Dan tidak ada hubungan dengan iman. Kayak tidak ada korelasi dengan iman. Misal mohon maaf, kenapa ya saya salat? Tapi kok orang itu nggak salat? Dia kayak, ada kata-kata itu Pak. Kami pernah bertaklid, ada orang mengatakan, Ustadz kenapa mesti salat? Toh yang nggak salat pun bisa kaya? Kami sampaikan, syarat kaya itu bukan salat. Syarat kaya itu bekerja. Jikalau Anda nggak kerja keras seperti dia, yang nggak akan dapat rezeki Anda. Salat itu menjadikan kaya, Anda menjadi berkah. Harta Anda bermanfaat, itu fungsi salat. Dan bisa mempercepat. Kalau salat Anda benar ya, jadi hukum yang pertama. Rezeki diraih, diturunkan ke bumi. Kita harus cari. Nah itu yang disebut dengan Abdullah. Keadilan Allah di muka bumi. Tapi kita bertanya, ya Allah kita kerja. Dia kerja kita salat. Dia nggak masa sama. Apakah ada perbedaan? Ada, Allah akan percepat. Dia mendapatkan, tanpa harus lelah mencarinya. Maka dipindahkan ayat untuk orang beriman. Dia kerja dia beriman juga Quran surah kedua di
Di surah yang sama, Al-Baqarah ayat 172. Pindah ke kiri di pertengahan. Paling atas, lihat ayatnya. Kita mau berakhir di sini, sebentar lagi ada masuk asar ya. Hai orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat yang pertama kan, ya ayuhan nas ya. Kalau manusia itu, maaf mencakup orang beriman saja atau umum. Umum mencakup non-muslim juga. Artinya, kalau non-muslim pun bekerja, dia mendapat rezeki. Tapi ayat ini, ya ayuhaladina aman wahai orang-orang yang beriman. Kalau beriman itu orang Islam saja atau non-muslim juga, Islam saja silakan dapatkan. Rezeki yang telah kami sediakan. Bukan kita yang pakai, yang capek mencari. Tapi Allah yang sediakan. Tapi yang menarik perhatikan. Ketika Allah meminta mencari rezeki, bagi orang-orang umumnya manusia, umumnya kalimat halal dan toibnya muncul halalan toiban. Tapi ketika meminta pada orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Tinggal toibnya dan dijamahkan bentuknya. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu, imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Jadi, kalau ada orang beriman mencari yang haram, itu tandanya ada yang salah dalam imannya, ada yang salah dalam iman. Dan, kalau Anda selalu mencari yang halal, sekalipun sedikit, maka Allah akan tambahkan berkah di dalamnya menjadi banyak. Lihat kalimat tadi, halal dan toyibas. Halal toyib, toyibnya tunggal. Nanti kita bahas dengan rinci saat masuk ayat ini. Toyiban itu bentuknya mafrad, mafrad itu tunggal satu. Jadi, kalau orang-orang tidak beriman mendapatkan rezeki, sebanyak apapun, kelihatannya sedikit. Satu aja kecil, 1 miliar. Kecil aja 10 miliar. Sedikit aja, makanya dibuat capek. Kerja lagi dapat. Dapat tapi kelihatan seperti kecil. Gak ada kenikmatan, tapi orang beriman. Taibat dijamakan bentuknya oleh Allah, ingin memberikan pesan. Kalaupun kamu dapat kelihatan sedikit, tapi kami berikan berkah di dalamnya, Masya Allah. Diberikan 50,500. 000 sebulan gak habis? Habis, mau makan temannya traktir. Pengen buang dari desa kirim, Masya Allah. 500.000 gak habis? Habis orang 50 juta 3 hari habis? Masya Allah, apa yang salah? Gak ada keberkahan, Bapak pilih mana? 500.000 berkah, 50 juta tidak berkah. Jangan katakan 50 juta berkah, itu nggak mudah ya Tahir. Jadi ada lagi yang hebat. Yang ketiga saya tutup Quran surat ke-7 ayat 96. Ini belum nyari, sudah turun. Dan kita tutup di sini. Belum nyari, sudah turun. Kalau yang tadi kan masih nyari. Yang nyari dimudahkan, yang ini tidak. Belum nyari Allah sudah dekatkan, siapa dia? Rezeki ada di mana? Langit nyari di mana? Di bumi sekarang perhatikan, walau Anda ahli Quran. Kalaulah satu penduduk kota, satu penduduk negeri. Jangankan satu orang, sependuduknya. Dia beriman kepada Allah. Dia tingkatkan takwanya. Dia kerja dia salat juga dia kerjakan sunnahnya, dia puasa sunnah. Masya Allah, Masya Allah.